Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita sampai pada bait ketujuh dari Serat Kolotida karya Raden Ngabei Ronggo Warsito. Bait ketujuh ini sangat terkenal karena ada kata-kata sabeja-bejane kang lali, isih bejo kang eling lan waspada. Sebelum kita kaji baris-baris satu persatu, ada baiknya kita baca terlebih dahulu keseluruhan bait ketujuh ini. Serat Kolotida bait ketujuh. Amenangi jaman edan, ewuh aya ing pambuti. Milu edan ora tahan, yen tan melu anglakoni boya keduman milik, kaliren wekasanipun. Bilalah karso Allah, bejo bejane kang lali, luwih bejo kang eling lawan waspada. Sekarang mari kita urei satu persatu dari bait yang baru saja kita baca ini. Kita mulai dari baris yang pertama. Amenangi jaman edan, ewuh aya ing pambuti. Artinya, hidup di zaman gila serba sulit dan repot dalam bertindak. Kata amenangi sering diartikan sempat hidup dan mengalami. Misalnya pada kalimat amenangi zaman panjajahan Walanda. Artinya masih hidup dan menyaksikan zaman penjajahan Belanda. Dalam kalimat di atas bermakna bahwa sang pujangga hidup dan mengalami zaman edan tersebut. Dan sang pujangga merasakan sulit dan repotnya hidup di zaman itu. Lanjut ke baris berikutnya. Melu edan ora tahan, yen tan melu anglakoni boya kaduman milik, kaliren wekasanipun. Artinya, ikut gila tidak tahan. Kalau tidak ikut melakukan, tidak kebagian pendapatan, kelaparan pada akhirnya. Inilah yang terjadi ketika dunia sudah penuh dengan penyimpangan. Orang-orang yang berbudi halus tidak tahan kalau mau ikut-ikutan gila. Tak sampai hati kalau harus rebutan periuk nasi. Merasa malu kalau harus rebutan kursi. Merasa tak pantas kalau berebut jabatan dengan menyikut orang lain. Tak tega kalau demi mendapat proyek harus menyingkirkan teman. Akibatnya seringkali lebih suka mundur dan mengalah dengan risiko pendapatannya atau peruntungannya berkurang. Itulah yang terjadi ketika zaman edan. Lanjut ke baris berikutnya. Bilalah karso Allah, bejo bejane kang lali, luwih bejo kang eling lawan waspada. Artinya, namun sudah menjadi kehendak Allah, sebahagia-bahagianya orang yang lupa diri, masih lebih bahagia yang ingat dan waspada. Kata dilalah sebenarnya bermakna kebetulan, yang tidak diharapkan seperti pada kalimat orang nggawa payung dilalah udan. Artinya tidak membawa payung, tiba-tiba hujan. Agaknya kata ini dipakai sebagai ungkapan bahwa mereka yang berperilaku gila itu boleh jadi merencanakan ini dan itu sesuai kehendaknya. Mereka bisa berbuat sesuka mereka. Tapi yang terjadi tetaplah kehendak Allah yang tidak mereka duga. Walaupun orang-orang yang berlaku gila dalam hidupnya itu tampak
bahagia dan hidup enak, tetapi belum tentu seperti yang terlihat. Mungkin kelak tiba-tiba masuk bui karena terbongkar kejahatannya. Mungkin suatu saat terkena banyak penyakit karena gaya hidupnya. Karena sesungguhnya manusia hanya dapat melihat orang lain dari penampilan luarnya saja. Sedangkan yang ada di dalam kehidupannya kita tidak tahu. Namun orang-orang yang tetap ingat dan waspada akan lebih bahagia. Hidupnya lebih terarah dan teratur. Keinginannya sederhana sesuai kemampuannya dan gaya hidupnya pun sewajarnya. Tidak ada keinginan yang menyiksa hati siang dan malam. Karena orang seperti ini sudah pasrah dengan apa yang diterimanya. Di sini ada dua kata kunci, yakni eling, yang artinya ingat, dan waspodo. Ingat berarti mengingat diri sendiri, menjaga diri dari keinginan hati yang melampaui batas. Jadi ingat lebih ditujukan ke dalam diri. Waspodo lebih ditujukan keluar dalam menghadapi berbagai godaan dan halangan yang muncul. Demikianlah tafsiran kami atas bait ke-7 dari serat Kolodido karya Raden Ngabei Ronggowarsito. Tayangan ini kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan di lain kesempatan dapat kita lanjutkan lagi pada bait berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.